Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata Bandung. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk pelajarannya keempat dengan judul Hidup Seorang Kristen dan Imannya. Kita akan sama-sama membaca dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyimaknya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu padamu telah berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasukkan kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu akan senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini, sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kami anugerah sehingga kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan kami mohon Tuhan memimpin pelajaran kami hari ini supaya kami benar-benar memahaminya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membuka di buku pelajaran kita, di pelajaran 4 ini, kita akan belajar lagi tentang iman. Dari pertama kita membuka buku kita ya, di tahun ini kita belajar tentang iman. Iman lewat perkataan, lewat iman tentang perbuatan, iman yang harus diwujudkan dalam perilaku gitu kan ya. Dan hari ini kita belajar tentang hidup seorang Kristen dan imannya. Kalau Anda mengatakan bahwa orang Kristen, berarti orang yang percayakan Kristus. Tapi banyak sekali pertanyaan dari beberapa orang, terutama anak-anak remaja ya, Ibu, kenapa orang itu Kristen tetapi malah menikah secara beda agama? Kalau dia tahu tentang firman Tuhan, kenapa dia menikah beda agama? Dan buktinya mereka bahagia. Nah gitu kan. Itu pertanyaan anak-anak remaja yang mulai mencari jati diri gitu kan. Ibu, kenapa orang Kristen kok, itu juga orang Kristen, itu juga melayani, tapi masih merokok gitu kan. Banyak sekali yang pertanyaan itu yang membuat saya juga terkadang menjawabnya juga kelabakan gitu kan. Tapi saya percaya bahwa setiap orang yang percaya Kristus, dia akan mengalami keubahan. Keubahan hidup ini yang mendorong dia menjadi lebih dekat seperti Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita dengar satu lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu gitu kan. Tapi baru kita sadari bahwa hidup kita ini sebenarnya bukan hidup yang sempurna. Hidup kita ini adalah hidup yang dalam perjalanan proses. Seperti pendeta kemarin bicara di mimbar bahwa saat seorang meminta pada Tuhan untuk diberikan kesabaran, bukan kesabaran yang diberikan,
tetapi malah ujian sabar. Dipertemukan dengan orang yang menyebalkan, dipertemukan dengan orang yang aduh ini orang kok seperti ini gitu kan. Diajari untuk tidak melawan dan bersabar. Kemarin saya melihat satu postingan seorang hamba Tuhan mengatakan gini, kalau kamu menghadapi orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang fitnah kamu, rasanya kamu ingin sekali membalas, rasanya kamu ingin juga bertindak, tetapi waktu engkau ingin melabraknya dan bertindak, tetap ada satu kuasa yang menahanmu, itulah pekerjaan Roh Kudus. Saat engkau menahan diri untuk tidak membalasnya, tidak melabraknya, tidak membalik mengatainya, itu perbuatan Roh Kudus. Dan itu buah dari iman sendiri. Kalau engkau akhirnya sadar bahwa segala sesuatu Tuhan yang bertindak, Tuhan yang mengambil alih semuanya, engkau berarti salah satu tanda orang Kristen yang mengandalkan Kristus. Karena buah yang busuk itu akan jatuh dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini hidup karena anugerah, karena Kristus sudah mati di kayu salib, berarti kita tidak boleh main-main dalam hidup ini. Pelajaran kita hari ini dibagi dengan beberapa subtema ya. Yang pertama, hidup oleh kuasa ilahinya. Hidup kita ini oleh kuasa ilahi, berkat anugerah. Kalau kita belajar teologi ya, tubuh ini ada trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini makanannya ya nasi, terus minum air, vitamin, buah-buahan, sayur mayur, itu kebutuhan tubuh kita. Jiwa itu dipenuhi dengan satu emosi gitu kan. Emosi itu bukan hal yang negatif saja, emosi yang positif. Jadi keinginan untuk disayang, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dibutuhkan, keinginan untuk didengar, itu kebutuhan jiwa. Dan kebutuhan jiwa ini sebagai orang Kristen kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan inilah yang harus dipenuhi. Makanan pokok jiwa kita harus firman Tuhan. Supaya apa? Supaya jiwa kita ini terkendali oleh firman itu sendiri. Terkadang kita ingin marah seperti tadi saya contohkan. Terkadang kita ingin melabraknya. Terkadang kita ingin membalasnya. Terkadang kita ingin bertindak sendiri. Tetapi ada sesuatu yang menahan kita untuk tidak melakukannya itu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan itu adalah buah dari kedekatan kita akan firman Tuhan. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita paham bahwa apa yang kita ambil, tindakan apapun yang kita ambil akan berdampak dalam diri kita sendiri dan orang sekitar kita. Sedangkan roh inilah hubungan kita sama Tuhan. Roh ini yang harus dijaga dengan doa, dengan persekutuan yang kuat dengan orang-orang percaya. Dan terutama roh ini sebenarnya berhubungan langsung dengan Tuhan. Saat kita berbicara dengan Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan, saat kita mulai berdoa, mulai bercengkrama dengan Tuhan, itu hubungan kita dengan Tuhan itu kebutuhan roh kita terpenuhi. Dan ketiganya ini harus tidak ada yang lebih dominan, harus stabil. Kalau tubuh saja diperhatikan, jiwa dan roh tidak diperhatikan, itu tidak seimbang. Tetapi memang yang harus lebih diperhatikan adalah hubungan kita sama Tuhan, gitu kan ya. Ketiga ini yang paling utama adalah roh itu sendiri. Saat manusia mati, yang diambil adalah roh, yang ditinggal adalah tubuhnya. Tubuhnya tidak akan berguna, dan kembali kepada Tuhan adalah jiwa dan rohnya. Bagaimana dengan binatang? Binatang tidak bisa. Di binatang hanya punya nyali, punya nyali dan punya tubuh saja, dan itu tidak ada penghakiman untuk binatang. Tetapi beda dengan kita yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Waktu kita membaca di kitab Kejadian, bagaimana saat Adam itu diciptakan, dihembuskannya roh Tuhan. Jadi tubuh itu tidak akan bergerak, tidak akan bekerja, tidak akan hidup tanpa roh Tuhan. Jadi tubuh kita ini harus penuh dengan roh Tuhan, dan roh ini makanannya adalah hubungan kita yang tegak sama Tuhan. Karena hidup ini karena ilahi, karena kuasa ilahi, berarti kita tidak boleh macam-macam dalam kehidupan kita ini. Dengan kuasanya yang mulia dan ajaib, itulah kita beroleh janji-janjinya untuk kita pancarkan sinar kasih kemuliaan Kristus dalam kehidupan sebagai kodrat ilahi yang telah dinyatakan bagi setiap orang percaya. Semua kembali kepada kita, apakah kita akan pancarkan
kita akan pancarkan dan kita nyatakan pada dunia hidup kita di dalam Yesus. Jadi ini free will, ini kebebasan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada kuasa Roh Kudus, kita yakin bahwa hidup kita ini oleh karena Tuhan. Kita mau memancarkan atau tidak itu pilihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau kita sadari bahwa hidup kita adalah punya visi dalam kemuliaan Tuhan, berarti kita tidak akan macam-macam. Pelajaran yang kedua ini yang akan lebih serius kita bicarakan adalah hidup pada pengenalan akan Kristus Yesus. 2 Petrus 1 ayat 5-8 tadi dijelaskan bahwa pengenalan akan Kristus itu tuh ada tahapnya. Ada beberapa tingkat. Kalau kita membaca di buku kita, nah Bapak Ibu ini ada tingkat-tingkatannya. Tingkat-tingkatannya ini yang kita akan, tadi yang sudah kita baca, saya akan baca. Kalau Bapak Ibu punya iman, berarti akan naik level menjadi punya kebajikan. Kebajikan itu pertimbangan seperti tadi, kita mau ngelabrak atau tidak, mau menahan diri atau tidak. Kita punya kebijakan apa yang kita lakukan ini nanti dampaknya baik apa enggak ya gitu. Kalau kita sudah punya kebajikan, kita akan naik lagi levelnya, yaitu pengetahuan akan apa? Pengetahuan tentang banyak hal. Pengetahuan tentang banyak hal lah ya Bapak Ibu ya. Misalnya begini. Bapak Ibu sedang belajar tentang satu hal, misalnya tentang kuliner. Nah, kuliner ini hal yang sangat, kalau menurut saya, karena saya nggak pintar masak ya, hal yang sangat rumit gitu kan. Rumitnya begini, karena tepung ini dicampur dengan ini, kapasitasnya berapa, setiap resepnya itu boleh sama, tapi setiap tangan yang mengerjakan itu berbeda. Dan saat Bapak Ibu mengalami kegagalan, dan satu ini adonan salah, ini dibuat lagi, Bapak Ibu mulai mengandalkan Tuhan dan mulai berdoa, Tuhan ini harus bagaimana ya? Akhirnya ada satu pemahaman, pengetahuan oleh Tuhan sendiri, oh kau tambahkan ini. Itu kesaksian beberapa teman-teman saya yang kulineran, yang punya bisnis kuliner. Jadi ternyata kalau ditambahin ini nanti rasanya seperti ini. Oh, rasanya seperti ini. Walaupun itu resepnya sama, mungkin ya gurunya mungkin satu, tetapi setiap eksekusi itu berbeda. Dan inilah salah satu contoh dari buah dari iman itu, yaitu pengetahuan. Bapak Ibu sedang bergelut dalam bidang apa? Dalam bidang pekerjaan apa? Itu bisa jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi dan Bapak Ibu butuh solusi dan tiba-tiba Tuhan memberikan solusi, itu bagian dari iman itu sendiri. Pengetahuan tentang yang lainnya adalah lebih utama lagi pengetahuan tentang firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi kehidupan yang susah ini. Walaupun tahun 2023 banyak sekali prediksi bahwa ada inflasi, ada keguncangan ekonomi, ada banyak hal yang akan terjadi. Tetapi pengetahuan akan firman Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah ditinggalkan seorang sendiri. Tuhan akan menuntun langkahmu. Bagaimana saat kita menghadapi 2021 ya, waktu pandemi, kita masih bisa eksis, masih bisa bertahan, Tuhan masih memberkati. Itu menjadi kekuatan kita. Pengetahuan kita tentang kebijaksanaan itu akan lebih lagi. Setelah itu kita akan naik level lagi menjadi penguasaan diri. Kita akan lebih mulai bijak dalam segala hal. Kita akan mulai bisa menahan diri, tidak mengandalkan emosi manusiawi kita, tetapi kita mulai mengandalkan Tuhan dan mulai mengendalikan segala sesuatu yang negatif dalam hidup kita. Naik lagi menjadi kesalehan. Kesalehan itu berarti tekun. Kesalehan itu penguasaan diri menjadi ketekunan, penguasaan diri ini menjadi ketekunan. Ketekunan itu berarti continue, terus menerus, menjadi sesuatu yang dilakukan menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan itu akan naik menjadi kesalehan. Sesuatu yang kita lakukan terus menerus, seperti doa, baca firman Tuhan, ke gereja, bersekutu dengan orang percaya, itu akan menjadi kesalehan. Kita akan naik level menjadi saleh. Setelah saleh kita punya kasih. Kasih bukan untuk diri sendiri, tapi kasih yang menyebar menjadi kasih kepada semua orang. Inilah level iman kita. Pengenalan akan Yesus kita itu seperti ini levelnya. Nah, di buku ini mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah sampai di level iman yang mana ini? Iman, sudahkah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, atau kasih kepada semua orang? Bapak Ibu sudah punya belum? Mungkin ada juga yang punya kasih, saya udah mengasihi orang lain.
Tapi terkadang juga kasihnya juga kasih yang pengen terlihat, kasih yang pengen tersebar, kasih yang pengennya diberikan apresiasi pada orang lain. Akhir-akhir ini dunia sosial sudah mulai bergoncang tentang Bunda Korla ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengikutinya. Saya juga sebenarnya nggak mengikuti, tetapi ini seliweran terus ke FYP saya ya. Ada juga seorang yang sudah memberi 100 juta tapi akhirnya meminta lagi karena ada rasa sakit hati. Kita nggak membayar, kita tidak terlalu terjun dalam dunia keartisan atau gimana ya, tapi dari lewat ini kita bisa menilai, oh orang yang memberi itu kalau tidak tulus, sesuatu tidak tulus, pengen ada maksud-maksud tertentu, jadi sesuatu yang tidak sesuai keinginannya dia bisa mengambil kembali. Nah, inilah yang Tuhan tidak inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya tingkat iman itu ada macam-macam yang seperti yang tadi saya jelaskan. Bapak Ibu sudah di level mana? Kalau memang Bapak Ibu ingin memberi, berilah dengan ikhlas. Jangan punya modus apa-apa. Saat orang yang diberi itu menyakitimu, jangan langsung berpikir atau langsung kecewa atau langsung bertindak ekstrim untuk mengambilnya lagi. Berarti kita tidak ada penguasaan diri, tidak ada kesalehan, tidak ada ketekunan, dan terutama kita tidak punya kasih. Bagian ini adalah bagian yang terpenting dalam pelajaran kita hari ini. Hidup pada pengenalan akan Yesus Kristus itu seperti ini wujudnya. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, dan ujung-ujungnya puncaknya adalah kasih ke semua orang. Jadi iman itu harus disertai perbuatan. Tapi untuk sampai ke perbuatan ini kita dulu yang harus diubah. Kita dulu yang harus punya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Kalau kita belum dipenuhi, kalau kita belum penuh, bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain? Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap Bapak Ibu paham dengan apa yang saya jelaskan. Dan bagian ketiga adalah hidup tekun dalam kebenaran yang telah diterima. 1 Korintus 1 ayat 9-15 tadi mengatakan bahwa bagi kita saat ini adalah mari kita hidup teguh mempertahankan iman percaya kita sampai pada napas terakhir. Apapun tantangannya, entah itu dari keluarga, tetangga, masyarakat, dan orang-orang yang tidak percaya dimanapun kita berada. Sekali kita percaya pada Kristus maka pantang bagi kita mengundurkan diri dari iman kita. Mengapa? Karena kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan akan beroleh hidup. Ibrani 10 ayat 39. Sekali kita percaya, tetap percaya. Walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak tantangannya bagi remaja mungkin. Sudah sangat mencintai, udah bucin ini sama orang ini, tapi beda agama gitu kan. Nanti itu aja Bu, didoakan supaya dia balik lagi gitu kan. Ini juga bisa untuk penginjilan. Seperti minggu lalu ada beberapa anak-anak remaja yang punya ide seperti itu, kan bisa penginjilan seperti itu. Saya terus balik tanya, kalau dia pindah agama hanya karena kamu, satu hari nanti saat dia kecewa sama kamu, apa dia tidak kecewa pada Tuhanmu? Ini banyak hal yang terjadi. Banyak orang pergi ke gereja hanya untuk cari jodoh. Banyak orang pergi ke gereja hanya ini memuaskan keinginannya untuk bertepuk tangan, untuk berjoget. Orang Kristen pantang masuk diskotik Ibu Yuhana. Tetapi kalau kita ke gereja bisa loncat-loncat, bisa tepuk tangan, bisa joget-joget gitu kan, rasanya kan sama aja. Jadi hal yang itu bisa disalurkan dalam hal positif. Saya mau tanya, saat kita memuji Tuhan, kalau hati kita tidak ada penyembahan, hanya dipuaskan untuk diri sendiri, tidak mau menyembah Dia, apakah itu berkenan? Anak-anak remaja, bersabarlah. Satu hari nanti Tuhan pasti akan memberikan engkau jodoh yang sepadan, yang seiman, yang seimbang padamu. Saya sudah memberi contoh kepada anak remaja bagaimana saya menikah dulu. Saya bukan menikah di umur yang muda, saya menikah di umur yang sudah cukup matang. Tetapi saya bersyukur penantian saya bersama Tuhan itu tidak sia-sia. Dan umur pernikahan kami sudah 8 tahun. Memang masih muda dibandingkan teman-teman yang lain yang ada di gereja ini. Tetapi saya sangat bersyukur bahwa menanti bersama Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dan engkau anak remaja, menantilah bersama Tuhan. Pantang bagimu mundur hanya karena pasangan hidupmu. Masa Tuhan
yang sudah memberkatimu seumur hidup kau tinggalkan hanya karena seseorang, hanya karena manusia, engkau tidak akan bahagia. Banyak sekali contoh bagaimana banyak orang-orang yang menikah hanya karena cinta dan akhirnya meninggalkan Tuhan, mereka tidak bahagia. Walaupun di sosok mereka sepertinya bahagia, tapi sebenarnya mereka tidak bahagia. Dan kau Bapak Ibu Saudara sekalian, dewasa ibu, dewasa bapak yang pasangan muda atau yang sudah berumur, nah, mari loh sama-sama kita terus menjadi contoh buat anak-anak. Bagaimana kita juga menjadi contoh teladan bagi pasangan kita, bahwa hidup bersama Tuhan itu harus terus berubah, harus terus saling dekat, saling memberkati. Bila pasanganmu tidak sesuai dengan keinginanmu, cobalah mulai berkumpul bersama Tuhan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Untuk yang senior, jadilah teladan untuk cucumu, menantu, anak, keponakan, orang-orang sekitarmu, Bapak Ibu Saudara sekalian, oma, opa, engkong, gitu kan. Bagaimana juga kita hidup juga harus menjadi teladan, ya kan? Umur sudah tua, rambut putih sudah banyak, kekuatan sudah mulai berkurang. Bukan berarti kita tidak menjadi contoh. Makanya tadi yang saya bacakan di Ibrani 10:39, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan akan beroleh hidup. Sebentar lagi akan meninggalkan kemah ini, katanya katanya Petrus tadi mengatakan bahwa sebentar lagi aku meninggalkan kemah ini, gitu kan. Kalau kita sudah sadari bahwa hidup kita ini cuma mampir minum, kalau orang Jawa bilang mampir ngombe, berarti kita tuh gak boleh sembarangan dalam hidup ini. Sadari bahwa umur itu sewaktu-waktu bisa berhenti. Jadi jangan sampai kesempatan itu lewat begitu saja. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Lagunya seperti itu kan. Jadi kalau kita sadari seperti ini, bahwa hidup kekristenan kita itu harus hidup dengan iman. Hidup seorang Kristen dan imannya itu harus terus bertumbuh dan bersinar terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya yang selevel, tetapi terkadang kalau orangnya mungkin di bawah Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin yang lebih miskin, mungkin yang lebih keadaannya lebih tidak baik, mungkin keadaannya tidak baik dilihat atau mengalami kesusahan, kita tidak boleh langsung mengambil cap, oh saya tidak mau berteman dengan ini, oh jangan. Disitulah keadaan seperti itu adalah tempat kita untuk memancarkan iman itu sendiri. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang hidup Kristen dan imannya. Hidup seorang Kristen dan imannya adalah hidup karena kuasa ilahinya, hidup yang pengenalan Yesus Kristus, dan hidup teguh dalam kebenaran yang telah diterima. Sekali Yesus, tetapi Yesus. Sekali kita melayani Tuhan, kita akan terus melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan bilang cukup. Sudah selesai. Tapi saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian masih terus punya keinginan melayani Tuhan. Bukan karena gedung gerejanya, bukan karena sound systemnya, bukan karena pelayan Tuhannya atau kepada pendetanya, tetapi karena memang kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan di gereja saja, tapi melayani Tuhan bisa di mana-mana. Di saat-saat tertentu Tuhan mungkin menempatkan diri kita pada situasi-situasi yang mendorong kita untuk menunjukkan kasih karunia Tuhan. Jadi hari ini yuk semangat lagi menjadi orang Kristen yang punya roh melayani. Biarkan rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik Tuhan. Karena Engkau selalu memimpin dan memberkati kami. Kami serahkan tubuh jiwa kami dalam tangan kuasa-Mu. Pimpin kami, kuasai kami terus, dan dorong kami untuk menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami serahkan seluruhnya, kehidupan dan penghidupan kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.